Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan bincang-bincang sedikit tentang amil. Sebenarnya lebih kurang setahun yang lalu kita ada mengupload video berkaitan dengan amil dengan judul Marhaban ya Ramadan. Hanya saja video tersebut mungkin terlalu panjang, berdurasi lebih kurang 42 menit. Walaupun pada bagian akhirnya ada kita jelaskan. Mungkin sahabat-sahabat dan teman-teman kita agak kesulitan. Nah, oleh karenanya kita ringkaskan pada hari ini perbincangan tentang amil ini. Kita kutip yang pertama dari kitab Fathul Qarib pada halaman 25 dikatakan wal amilu, dan amil, yang disebut amil itu siapa? Man ista'malahu al-imamu ala akhdhi as-sadaqati wa daf'iha li mustahaqqiha. Jadi amil itulah adalah orang yang ditetapkan oleh imam. Maksud imam di sini pemimpin. Untuk apa? Akhdhi as-sadaqat, untuk mengambil zakat. Sadaqat di sini maksudnya zakat, mengambil harta zakat dan mengaturnya, mengelolanya, wa daf'iha li mustahaqqiha, dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Itulah amil. Perlu diingat, orang yang ditetapkan oleh imam, oleh pemimpin. Jadi ada tauliyah, ada penunjukan, atau bisa dikatakan seperti sekarang ini ada SK-nya. Siapa imam itu? Pemimpin negara kita. Nah, jadi presiden misalnya, seandainya itu menyulitkan bagi kita, mungkin presiden bisa mengalihkan mandat itu kepada menteri agama seperti di negara kita. Nah, jika itu juga kesulitan, menteri agama bisa menisbahkannya kepada kementerian agama di daerah-daerah atau bahkan kepada KUA. Nah, jadi minimal kita memiliki atau mempunyai SK dari KUA. Jadi seandainya sebuah masjid ingin mengadakan panitia penerimaan zakat, mestilah sudah memiliki SK. Apalagi bagi orang yang menerima zakat dari masyarakat. Satu orang atau dua orang, mesti dia telah ditauliyah atau memiliki SK. Sehingga sah pendistribusian zakat itu. Jika tidak ada tauliyah, maka tidak boleh mereka menerima zakat, dan kita tidak sah memberikan zakat kepada mereka. Nah, jadi ini perkara yang serius, bukan main-main, bukan sembarangan kita mengangkat-angkat untuk menjadi amil. Hal senada juga disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in pada halaman 52 dikatakan wal amilu, dan amil kasa'in, seperti sa'i. Ini jenis pembahagiannya. Amil itu dapat dibahagi menjadi 9 hal. Salah satunya sa'i. Nah, sa'i ini bisa kita katakan yang mengelola zakat. Siapa itu? Wahuwa man yab'atsuhul imamu li akhdhis zakat. Jadi man yab'atsuhul imamu li akhdhis zakat, yaitu orang yang diutus untuk mengambil zakat. Siapa yang mengutus? Al-imam. Siapa? Pemimpin lagi, sama. Jadi mesti ada tauliyah atau SK. Nah, kemudian kita lihat syarat-syaratnya. Nah, di dalam kitab I'anatul Talibin, juzuk yang kedua, halaman 190 pada kitab kami, disebutkan di antara syarat-syaratnya itu apa? Wa an yakuna musliman. Mestilah amil itu seorang muslim. Mukallaf, hurran, merdeka, adlan, adil, sami'an, dia tidak tuli, artinya mendengar, basiran, tidak yang buta, dia melihat. Kemudian yang berikutnya dikatakan zakaran, seorang laki-laki. Jadi tidak boleh amil itu seorang perempuan. Nah, di dalam kitab Kifayatul Akhyar ada tambahan lagi penjelasannya. Sebenarnya di dalam kitab I'anah ini sudah dijelaskan juga. Nah, kita ringkas-ringkas saja. Apa dikatakan di dalam Kifayatul Akhyar halaman 198 pada juzuk yang pertamanya, wa min syartil amil, dan di antara syarat amil itu an yakuna faqihan. Ini paling penting. Mestilah dia faqih.
faqihan fi babiz zakah. Faqih dia di dalam bab zakat. Jadi betul-betul mengerti tentang zakat. Jadi bukan asal-asal yang dekat atau yang kenal diangkat, tidak boleh. Dia mesti yang faqih, yang mengerti tentang persoalan zakat, sehingga dia mengerti apa saja yang wajib dizakati, berapa ukurannya, siapa yang berhak menerima zakat, dan siapa pula yang tidak berhak. Itu mesti tahu seorang amil. Nah, jika kita ingin bahagi, amil itu dapat dibagi menjadi 9. Yang pertama sa'i, yaitu pengganti sultan atau orang yang diperintahkannya tadi, yang menerima zakat, mestilah dia ada tauliyah. Kemudian katib, orang yang menulis zakat, ini tidak pun ada tauliyah tidak mengapa. Kemudian qasim, yang membagikan zakat. Kemudian hasyir, yang mengumpulkan orang untuk berzakat. Arif, orang yang mengetahui siapa yang berhak menerima zakat. Hasib, orang yang menghitung. Kemudian hafiz, yang menjaga harta zakat. Jundi, yang mengawal zakat. Jundi ini artinya tentara, boleh juga dari kalangan polisi. Kemudian jabi, yang mengatur mengeluarkan pendistribusian zakatnya. Selain sa'i boleh tidak ada tauliyah, karena mereka tidak berkaitan langsung dengan orang yang berzakat. Yang mesti itu adalah yang menerima zakat, mestilah ada tauliyah. Bisa 1 orang atau 2 orang, tapi lebih bagusnya semuanya mendapat tauliyah dari pemerintah. Nah, mungkin yang sedikit ini dapat menambah wawasan kita sehingga kita lebih berhati-hati dan dapat mendistribusikan zakat kita pada tahun ini dengan lebih baik lagi, tepat sasaran. Jika memang amil di daerah kita tidak memenuhi syarat-syaratnya, boleh kita distribusikan zakat kita sendiri langsung ke fakir miskin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi